Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Kita berkumpul pagi ini di Igir Kandang ya, dalam rangka untuk survei dan pemetaan lokasi. Nanti setelah ini mungkin ada rembukan lagi Mas Eko ya, tentang penentuan lokasi, apakah jadi di sini atau di tempat yang lain dengan pertimbangan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Namun sebelum itu saya ingin membacakan satu kaidah kepada teman-teman sekalian yang dituliskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Al-Qaidatu Ats-Tsalitsatu Watsalatsuna, kaidah yang ke-13. Idza apabila tazahamat, berbenturan, al-masalihu, kebaikan-kebaikan itu, jika dengan keburukan berbenturan, mana yang dilakukan? Yang kebaikannya. Tapi ini yang benturan, ini kebaikan, ini ya kebaikan, berbenturan gitu. Terjadi nggak itu? Terjadi. Antum mau nikah misalnya. Antum sudah menikah? Belum. Mas siapa namanya? Siapa? Surya. Mas Surya ini ditawari nikah. Yang satu cantik, yang satu jelek. Pilih yang mana? Pilih yang cantik apa pilih yang jelek? Kalau agamanya yang cantik baik ya pilih yang cantik. Terus ditawari lagi. Dua akhwat. Ini cantik, ini cantik. Berbenturan ini sama-sama cantik ini. Didahulukan yang mana? Didahulukan yang mana? Bingung. Kalau saya kalau bisa digabungkan ya digabungkan gitu nih. Dinikahi dua-duanya. Kalau mungkin. Masalahnya ketika tidak mungkin, kata beliau, ketika ini kebaikan berbenturan, quddimal a'la minha, maka didahulukan yang kadar kebaikannya lebih tinggi. Kan kebaikan itu kan memiliki kadar kan, ini baik. Tapi setelah diteliti kan mesti kadarnya tidak sama, kadar kebaikan itu. Ada yang kebaikannya lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Quddimal a'la minha fayuqaddamul wajibu 'alal mustahabbi, sehingga yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Amal wajib itu kebaikannya, amal sunnah itu juga kebaikan, sama-sama kebaikan. Benturan ini, maka yang lebih didahulukan adalah yang wajib, karena yang wajib ini kadar kebaikannya lebih banyak. Kalau yang wajib ditinggalkan berdosa, kalau yang sunnah ditinggalkan tidak berdosa. Ini kaidah syariat yang harus kita pahami. Wa yuqaddamu al-wajibu 'alal mustahab war-rajihu maslahatan 'alal marjuh. Dan yang lebih kuat kebaikannya didahulukan daripada yang lebih lemah kebaikannya. Ini ucapan beliau ada di dalam kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah halaman 67. Di dalam pepatah Jawa disebutkan juga, golek uceng kelangan delek. Uceng itu adalah ikan-ikan yang kecil. Kalau di Pemalang apa namanya Pak Yin? Ikan kecil. Wader. Terus apa lagi? Teri. Apa lagi? Cetol ada nggak di sini? Ikan cetol nggak ada. Jemblok nggak ada. Ternyata di sini ikan cetol nggak ada. Betik ya. Sili ada nggak sili? Sili. Nah, ada sebagian orang itu mencari ikan yang kecil. Delek itu ikan yang besar dengan mengorbankan ikan yang besar. Ya. Iki lagi disebulung nuwe batune wis entek iki. Lah kalau ikan gede apa di sini? Ikan pecak kemarin itu termasuk ikan gede ya. Kacangan. Ada ikan kacangan di sini. Kalau tempat kita kacangan itu kambing. Iya, wedhus kacangan. Bener kan, Mas? Ya, wedhus kacangan. Nek ngene iki iwak
Iwak kacangan. Cili ya cili emang. Jadi itu pepatah dari orang tua kita tentang gambaran anak manusia yang memburu sesuatu yang kecil dengan mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Itu namanya golek uceng kelangan delek. Ini merupakan gambaran atau tafsiran dari kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tadi. Kasusnya seperti apa? Kalau dalam kasus dunia ya hadis wala haraj. Silahkan ngomong sebanyak mungkin ya tentang contoh orang yang mengorbankan sesuatu yang besar dengan atau demi untuk mendapatkan sesuatu yang kecil. Saya punya sahabat. Sahabat saya ini punya teman. Teman saya ini punya kenalan ya. Jadi kenalan dari teman sahabat saya ini, dia punya sapi. Dijual sapinya itu. Padahal ibunya melarang, sapi ini jangan dijual. Kata anak tadi, "Mak, saya pengen jual sapi ini." "Tok nggo apa?" "Buat beli manuk." Tahu manuk? Wa ma adraka mal manuk. Tahukah kalian apa itu manuk? Manuk yang kecil, manuknya itu kecil. Tapi harganya mahal. Harganya 7 juta. Akhirnya si anak ini nekat sapinya dijual untuk beli manuk. Dibawa pulanglah si manuk ini, ditaruh di dalam sangkar. Kemudian temennya sahabat saya ini main ke rumah kenalannya ini yang punya manuk ini. Begitu ngelihat manuk ini, teman dari sahabat saya ini ngomong ke sahabat saya, "Manuk iki ora waras, ini burung tidak sehat. Burung ini bisa bertahan 7 hari saja sudah hebat." Tapi yang beli manuk kan dia awam dalam dunia apa? Permanukan. Dia bukan ahli manuk, bukan ulama manuk, bukan orang yang intens menggeluti permanukan. Ya, beneran. Nggak sampai 7 hari manuk itu mati. Manuknya mati. Kemudian ibunya dari si pemilik manuk ini karena sedih sapinya dijual, sakit ya. Karena sakit dalam jangka waktu 1 bulan ikut mati. Jadi orang ini mengorbankan sapinya, mengorbankan ibunya untuk meraih bukan manuk, batang manuk. Bener nggak? Wong manuknya kan mati. Untuk meraih bangkai burung. Untuk mendapatkan bangkai burung, dia harus kehilangan ibu yang sangat dicintainya. Dia harus kehilangan sapinya yang 7 juta itu. Itu adalah gambaran dari orang yang golek uceng kelangan delek. Nah, kemarin Pak Muji cerita ada sebagian orang itu yang kelihatannya golek uceng kelangan delek, padahal aslinya dia golek delek kelangan uceng gitu. Saya ceritakan ulang cerita antum Pak Muji. Muji itu dulu punya tukang bangunan, punya karyawan tukang bangunan. Rumahnya jelek, motornya buntut. Butut ya. Butut itu ya elek banget lah. Apa motornya dulu Pak Muji? Mio tapi udah jelek. Oh, Mio tapi jelek banget Mas. Berarti ini kan kasus belum lama ini. Belum lama. Karena Mio itu keluarnya baru beberapa tahun yang lalu. Kurang dari 20 tahun lalu. Nah, si tukang ini ngomong sama Pak Muji, "Pak, mbok saya diangkat jadi mandor ya, apa BTL. Saya pengen jadi BTL, mbok saya tolong dibantu supaya bisa jadi BTL." Terus ada lowongan di Banjarnegara, ya di Banjarnegara. Sama Pak Muji dibikinkan surat lah bahwasanya si fulan ini pantas menduduki jabatan BTL. Terus jadilah dia BTL. BTL itu mandor Mas, bukan botol ya. Betul. Ya, jadi BTL di Banjarnegara. Terus ada proyek instalasi listrik ya Pak ya. Instalasi listrik di desa, di pegunungan. Tiangnya itu pun harus
Panggul barang-barang. pikul ya, barang-barang itu harus dipikul secara manual karena jalurnya itu desit. Sudah selesai dikerjakan. Ini mantan tukangnya Pak Muji ini dapat keuntungan 40 juta. 40 juta, saya dapat 40 juta. Lah sama dia itu dibelikan tanah. Oh ya bagus, dibelikan tanah. Tapi tanah itu lalu diwakafkan untuk bikin musola di kampungnya dia. Nah, Pak Muji kan marah. Kamu itu rumahnya jelek, motormu butut. Kalau punya duit mbak ya dibuat betulin rumahnya dulu. Buat beli motor, kalau kamu datang ke kantor itu biar patut gitu loh. Masa motor etek ewer kono ngantor kan agak kurang jos gitu. Tapi dia bilang, tapi di rumah, di kampung saya itu belum ada musolanya Pak. Ya intinya Pak Muji kesal sih. Ya karepmu lah, rakan yang dinasehati, rakan yang dituturi. Nah dia bikin musola itu diwakafkan. Padahal rumahnya jelek, motornya jelek. Dapat uang 40 juta malah dipakai buat wakaf. Buat beli tanah diwakafkan gitu. Itu kan kelihatannya mburu uceng kelangan delek kelihatannya. Tapi setelah itu dia dapat proyek lagi, instalasi listrik, untungnya 40 juta lagi Mas. 40 juta. Langsung dibayar tunai, diganti ganti sama 40 juta. Lah 40 juta ini dibelikan kayak bukit kecil gitu. Mungkin kayak Gunung Susang punyanya Pak Rahman itu. Di pinggir jalan. Harganya 40 juta ditomboki sithik. Ditambahi sedikit. Nah, ada orang Jakarta melihat bukit itu disewa. Sewanya itu berapa? Per tahun 40. Per tahun 40 juta. Baru 10 tahun. Disewa 10 tahun. Jadi mantan tukangnya Pak Muji ini dapat uang tunai 400 juta. Ya. Piye kuwi? Ya, itu matematika yang nggak masuk di akal ya. Kemudian 400 juta ini dikembangkan buat bisnis. Sekarang kekayaannya si tukang yang motornya jelek, rumahnya jelek ini melampaui Pak Muji berlipat-lipat. Sampai sekarang kalau ketemu Pak Muji manggilnya jenderal gitu. Jenderal Muji gitu. Nah, itu gambaran orang yang kelihatannya buru uceng kelangan delek padahal dia buru delek kelangan uceng. Demi meraih sesuatu yang sangat banyak, dia rela kehilangan sesuatu yang kecil. Apa tuh artinya yang kecil nak dijoli? Itu diantara manfaat sedekah. Itu cerita tentang manuk, sapi, dan tukang kayu. Nek digawe cerita anu dadi lho. Jadi sebuah buku. Burung, sapi, dan seorang tukang kayu. Glodak-glodak. Nah, kaidah ini gambaran orang yang buru uceng kelangan delek ini rupanya terjadi juga di dalam internal umat Islam. Banyak di antara kita itu melakukan amalan-amalan padahal kita rugi, kita kehilangan satu hal yang besar, di antaranya yang berkaitan dengan bulan Ramadan ya. Tarawih. Nabi mengatakan man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Man barang siapa qama dia melakukan salat ma'al imami bersamaan dengan imam hatta yansarifa sampai selesai kutiba ditetapkan diberikan lahu bagi dia qiyamul lailatin pahala salat semalam suntuk. Jadi kalau teman-teman salat Isya ketika bulan Ramadan itu bismillah salat adem. Sampun adem. Isya, tarawih, terus witir kan sampai selesai. Maka Allah akan memberikan pahala seperti sholat semalam suntuk. Tapi antum pernah apa tidak? Atau mungkin antum menjadi pelaku. Sholat Isya, sholat tarawih. Begitu witir dia pulang. Ada yang seperti ini? Ada nggak? Antum pernah melakukan nggak? Pernah. Nah, itu adalah orang yang buru uceng kelangan delek. Ketika ditanya kenapa ente pulang, kan tinggal 3 rakaat lagi selesai. Saya itu pengen nambah sholat malam di rumah. Ya. Jadi kadar sholat di masjid ini tidak level bagi saya. Ini masih terlalu rendah. Karena saya itu seorang ahli ibadah, saya itu seorang ahli surga yang menapakkan kaki di bumi. Waduh. Jadi nek kowe pengen weruh ahli swarga iki sawangan raiku.
Naudzubillah min dzalik. Nah, kita bertanya, kamu kuat nggak sholat di rumah semalam suntuk? Ada warga sini yang kuat. Ada teman-teman sini pernah sholat semalam suntuk dari Isya sampai subuh, sholat terus tanpa jeda. Belum pernah kan? Ya. Nek eneng sing kuat tak tiliki kempole. Betisnya kayak apa itu? Kok kuat semalam suntuk itu? Jadi lebih baik kita tetap ikut witir. Setelah ikut witir kita tidur itu kita dianggap sholat oleh Allah sampai subuh. Maka orang yang meninggalkan witir pulang ke rumah gara-gara ingin sholat itu, dia sudah mengorbankan sesuatu yang sangat besar. Seperti orang yang jual sapi untuk beli bangkai manuk tadi. Tidak sepadan itu. Maka selayaknya selama Ramadan itu jangan meninggalkan sholat tarawih sampai selesai bersama imam. Semua acara, rapat kampung, rapat kerja, apalagi Isya witir bersama imam, sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Eman-eman ganjaran sholat semalam suntuk terlepas dari diri kita begitu saja. Ya, apalagi hanya karena pengen nambah sholat. Boleh seseorang itu witir nanti bangun dia sholat lagi itu boleh. Tapi jangan sholat witir. Witir itu ya cuma sekali itu. Dalilnya Nabi pernah meling kepada Abu Hurairah, kalau kamu khawatir nanti malam tidak bisa bangun, sebelum tidur kamu sholat witir dulu. Kalau ternyata nanti bangun baru kamu sholat tahajud. Berarti kan boleh setelah witir sholat lagi itu. Antum sholat Isya, sholat tarawih, sholat witir bersama imam, lalu pulang sholat lagi boleh. Tapi jangan witir lagi. Tapi kalau menurut saya nggak usah sholat lagi. Kan malam itu kita sudah dianggap sholat semalam suntuk oleh Allah Ta'ala. Lebih baik sisa waktu yang ada digunakan untuk ibadah yang lain. Apa baca Quran, apa baca doa, atau kita membaca buku-buku agama, menyimak pengajian. Ya, itu lebih baik daripada kita meninggalkan witir bersama imam lalu sholat sendiri di rumah. Kita tidak mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Itu satu contoh nyata dan sering kita lihat di bulan Ramadan, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Yang berikutnya iktikaf. Antum iktikaf, dan orang itu kalau iktikaf kan tidak boleh keluar dari area masjid. Benar tidak? Tapi antum sedang iktikaf, selesai sholat subuh baca Quran di emperan masjid, di beranda masjid. Di samping di jalan itu ada nenek-nenek simbah-simbah. Ada simbah-simbah jalan begitu pakai tongkat, kepleset masuk ke selokan simbah-simbah ini. Antum bingung, waduh, le aku tulungan le, jarekku kecantol le, misalnya begitu. Wah, saya kan lagi itikaf. Nanti kalau saya keluar masjid itikaf saya batal. Pangapunten nggih Mbah, sing sabar nggih Mbah. Mungkin enten wong liya mungkin ditulungi lah niki kula nembe itikaf ya Mbah. Itikaf kula mungkin batal. Sabar yen Mbah, diperbanyak berdoa mawon. Semoga nanti ada orang lewat. Apa begitu? Begitu apa enggak kira-kira? Tapi kalau antum menolong batal loh itikaf antum. Padahal sudah dapat 7 hari, kurang 3 dino. Sabar Mbah, 3 hari lagi mungkin kula tolong Mbah. Apa begitu? Al-jawabullah. Itu adalah kondisi orang yang golek uceng kelangan delep. Kenapa begitu? Karena Nabi mengatakan jika seseorang itu berjalan bersama saudaranya untuk menolong dia, memenuhi kebutuhannya, itu lebih baik daripada dia beriktikaf di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan penuh. Bayangkan. Bukan iktikaf di masjid kampung sini, enggak. Apa keutamaan Masjid Nabawi? Kata Nabi, salat fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin mimma siwahuma. Di Masjid Nabawi ini lebih utama 1000 rakaat daripada sholat di masjid yang lainnya. Sholat loh 1 rakaat tok. Bagaimana antum iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh? Menolong saudaramu, kamu berjalan menolong saudaramu,
itu lebih utama daripada kamu iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Antum kalau ikut program umroh iktikaf ya di bulan Ramadan di Masjid Nabawi, nggak sampai 1 bulan. Karena umroh itu hanya berapa hari durasinya? Paling 10 toh, seminggu 10 hari. Ini iktikaf sebulan loh. Kata Nabi. Kemudian hadis Nabi ini diamalkan secara langsung oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau sedang beriktikaf di Masjid Nabawi. Lalu didatangi oleh saudaranya minta tolong, beliau keluar dari Masjid Nabawi. Balik ke Masjid Nabawi itu teman-teman yang lain itu ngundomono, tahu ngundomono? Membuli. Nyinyir, tahu nyinyir? Nyinyir itu kecil, kalau gede nyonyor ya. Dia menyonyor gitu, kepada Ibnu Abbas. Ente itu sedang itikaf. Kenapa kok keluar dari Masjid Nabawi? Kan itikaf ente jadi batal. Kata Ibnu Abbas, li'an akhruja ma'a sahibin li fi hajat ma'a akhin li fi hajatin lahu khairan li min an a'takifa fi hadzal masjidi syahron kamilan. Saya keluar bersama saudaraku untuk menolong dia memenuhi kebutuhannya. Itu lebih baik, lebih banyak pahalanya bagi aku daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Riwayat ini sahih. Jadi dalam menjalankan agama itu kita harus mengerti kaidah-kaidah syariat. Bukan hanya sekedar ngerti dalil, pokoknya jenenge itikaf ya itikaf, perkara konene wong jungkel ya salah dhewe mlaku ra ngati-ati jungkel misalnya. Itu tidak seperti itu Islam. Ya. Penerapan Islam itu enggak seperti itu. Kalau seperti itu lalu di mana makna rahmatan lil alamin? Ada orang membutuhkan pertolongan, ada orang sedang kecelakaan, kok kita diam saja dengan alasan saya sedang itikaf, enggak bisa diganggu gugat. Kalau saya keluar dari masjid nanti itikaf saya batal dan seterusnya. Maka semangat kita di dalam menuntut ilmu itu bagus, tapi hendaknya kita senantiasa dekat dengan para ulama, dekat dengan para ustadz, agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan. Kalau nggak dapat bimbingan itu hancur, Mas. Akan muncul ajaran-ajaran radikal. Itu tadi radikal apa enggak? Iktikaf ngelihat ada simbah-simbah kejungkel, minta tolong nggak ditolong. Itu bibit-bibit radikalisme itu. Nah, orang-orang yang jiwanya seperti ini mudah sekali didoktrin untuk melakukan perilaku-perilaku radikal yang lainnya, yang lebih ganas lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Karena penguasaan dia terhadap dalil hanya bukan setengah itu, seperapat atau sepertujuh mungkin. Ya. Seperti itu. Yang terakhir, karena ada banyak ya kasus golek uceng kelangan dalek itu ada banyak. Di antaranya juga adalah sholat hari raya di masjid. Sholat hari raya di masjid. Itu wong buru cengkolang kelangan delek itu. Kenapa? Nabi tadi kan mengatakan sholat di Masjid Nabawi ini lebih utama 1000 rakaat dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Meskipun demikian, tatkala hari raya Masjid Nabawi ditinggal oleh Nabi. Nabi sholat di lapangan. Artinya apa? Apakah sholat di lapangan itu lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi? Jawabannya iya. Ketika hari raya. Ketika hari raya, sholat di tanah lapang itu lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi sholat di situ 1 rakaat lebih utama daripada 1000 rakaat. Tapi 1000 rakaat ini masih kalah dibandingkan sholat di lapangan. Lah kok ada orang, helanya panjang banget ini. Lah kok ada orang yang meninggalkan masjid kampungnya sendiri, meninggalkan lapangan, lalu lebih memilih sholat di masjid kampungnya sendiri. Apakah masjid di kampung itu lebih utama dari Masjid Nabawi? Hasya wa kalla. Ya, kecuali udan gejebreh atau udan awu atau ada erupsi misalnya. Ora, meskipun erupsi, neng wedhus gembel, pokoknya aku sholat neng lapangan kene, neng ngisoring Gunung Slamet kene. Tapi radikal meneh kuwi. Kali ada hujan deres ya baru kita boleh sholat di masjid.
Apakah kita dapat pahala sholat di lapangan meskipun kita sholat di masjid? Iya, kalau ada udzur. Mana dalilnya? Nabi mengatakan, man hamma bihasanatin, barang siapa punya niat melakukan kebaikan, fa'amilaha, lalu dia lakukan kebaikan itu, katabahallahu indahu asyra hasanatin. Allah tuliskan bagi dia 10 kebaikan. Kita melakukan satu kebaikan, dikasih pahala oleh Allah 10. Pak Muji pernah nggak bilang sama karyawannya, kamu kerjalah sama saya 1 hari tak gaji 10 hari? Pernah? Kamu kerja sama saya 1 bulan tak gaji 10 bulan. Tapi antum belum pernah. Pernah nggak nemui juragan seperti itu? Belum pernah. Pak Ayun pernah nggak? Kalau pernah kasih tahu saya ya. Saya pengen daftar juga. Kerja 1 bulan, gajinya 10 bulan. Saya pengen daftar itu. Pengen. Kalau genderek tunggal tene. Penak itu. Kerja 1 tahun, gajinya 10 tahun. Nggak ada. Tapi Allah kasih itu. Karena Allah Maha Kasih, Allah Maha Murah, Allah Maha Rahmat. Wa man hamma biha, dan barang siapa punya niat baik, falam ya'malha, dan tidak dia lakukan. Kenapa tidak dilakukan? Karena ada udzur, apakah hujan atau erupsi atau udzur-udzur yang lain. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah tetap menuliskan pahala bagi dia 100% tanpa dikurangi sama sekali. Niatnya kita sudah sholat di lapangan, ternyata uduan terus itu. Tapi jauh, nggak apa-apa karena ribuan kali lipat. Antum sholat 1 kali di lapangan itu lebih utama daripada 1000 kali loh ya. Masjid Nabawi pun ditinggalkan. Antum sholat sekali di lapangan tidak bisa ditandingi pahalanya oleh orang yang sholat di masjid 1000 kali. 1000 kali sholat hari raya tidak bisa menandingi sholat sekali di lapangan. Padahal mungkin nggak manusia hidup di dunia dia melakukan sholat hari raya 1000 kali? Mungkin apa enggak? Kenapa nggak mungkin? Lah umurnya manusia piro? Nggak mungkin. Antum mau sholat di hari raya sampai umur habisnya ndak bisa menandingi sholat hari raya di lapangan yang cuma 1 kali. Bener apa enggak? Dengan dari hadis Nabi tadi itu. Inilah beberapa hal yang menyingkap rahasia dan keutamaan para pemilik ilmu. Orang itu kalau ngaji, ngerti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya santai neng lapangan pisan tok. Kono sholat ping 1000 ki nggak bisa nandingi antum loh. Bener apa enggak? Karena ilmu, maka amalan itu besar kecilnya pahala tidak dilihat dari banyaknya amalan, tapi dilihat dari apa? Kecocokan amalan tersebut terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu saya sering nih ngasih tahu ke teman-teman ini, antum kan suka, bukan suka ya, beberapa kali melakukan aktivitas apa namanya camping ya. Aku tak nonton uang-uang kayak kerungu. Kita ini kalau lari kan pelari ya, sepeda penyepeda. Kalau camping, pengemping ya. Pengemping itu emping belinjo mas. Kita ini pecamping ya. Tapi jangan sampai aktivitas camping kita itu mengalahkan aktivitas ngaji kita. Jangan sampai durasi camping kita itu melebihi durasi pengajian kita. Kita itu relawan. Jangan sampai aktivitas kita sebagai relawan mengalahkan aktivitas kita sebagai pengaji. Pengaji apa pengkaji? Pengaji ya. Maka kalau antum camping kok nggak ada aktivitas ibadahnya, nggak usah camping saja. Antum bersepeda tapi nggak ada aktivitas ibadahnya, nggak usah bersepeda saja. Antum naik gunung tapi nggak ada aktivitas ibadah, oh rasa naik gunung, buak-buak waktu, kulak dosa adol memolo. Antum itu menjadi tengkulak dosa. Ayo siapa yang pengen dosa datang sama saya, tak kasih distributor dosa. Naudzubillah min camping terus. Enggak kita awas dulu, itu aktivitas seperti itu bahaya, jangan dilakukan. Ini peringatan seperti ini keliru apa enggak? Enggak keliru. Menjadi keliru kalau antum dia orang rendahan, dia ahli maksiat, saya ahli ibadah, saya ahli surga. Itu yang keliru karena itu kesombongan.
Jadi yang naik gunung silahkan, tapi sesekali saja. Itu pun harus full dipenuhi oleh aktivitas akhirat. Apakah pengamalan sunnah, berzikir, ya, mengingatkan temennya, nek munggah yuk maca takbir, kalau turun maca tasbih, saling tolong menolong, kancane delek-delek ini ki awakku kok gembreges, gek wedang, ya, kapiuk kopi, raine ngen melek, ya, dan seterusnya. Jadi aktivitas camping kita itu benar-benar bernilai ibadah, bernilai sunnah. Aktivitas bersepeda kita bernilai ibadah, bernilai sunnah. Wayahe salat ya melipir musola. Itu. Aktivitas apa lagi tuh? Selain camping karo bersepeda itu orang biasanya touring. Mancing. Sesekali saja. Jangan sampai aktivitas touring kita itu durasinya lebih banyak daripada ngajinya. Itu orang yang buru uceng kelangan delek, golek uceng kelangan delek. Aktivitas touringnya durasinya lebih banyak. Ya, touring 3 dina kuat, daurah sedina tok wis endol-endolan delek-delek. Ini touring 3 dina kuat. Ya, tanpa berhenti, tanpa nganggo jaket. Wah, apa-apa aku menteles. Ya, bergenggeng. Ketika daurah kon tengok-tengok ini sedina Mas. Ora bakat aku dadi pedaurah ya. Itu keliru. Jadi yang nomor 1, visi dan misi utama kita dalam kegiatan apapun itu adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita cukupkan. Iki apa ini? Kultum apa pesing, Mas? Kuliah 7 menit, pengajian singkat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ki segane cek enek apa lagi? Masih ada. Berarti time tuh anu. Yang pengen ngopi-ngopi, pengen bakmi. Panas itu dicampur.